Mas Long, malam Gede. Lama ya kita ya? Silakan. Waduh, ketemu lagi. 28 tahun. JTV yang pertemukan kita ini. Sudah berapa tahun? 28. 28 tahun baru Kita ketemu tunda lagi. dulu reuninya nanti ya. Reuni Kita nih ya. undang juga karena ada saksi yang hadir juga di sini. Ada Mbak Durotul Hasinah dan ada Mas Muhammad Nizar Zulmi. Monggo Mbak Durotul dan Mas Nizar. Selamat malam, silakan di kursi di sana. Di sini juga hadir satu orang saksi lagi, mungkin nanti bisa ikut berbicara juga ya. Malam hari ini ada Mas Edwin Zuhri Akhirul Azal. Malam Mas, terima kasih sudah hadir. Kita mungkin langsung ke Pak Gede ya, pengen tahu Pak Gede ini kenapa ini Pak Gede? Fakta-fakta di persidangan, kita mau bedah dulu. Iya, jadi begini, kasus ini kan ada dua dimensi. Satu dimensi peradilan opini, satu lagi peradilan di pengadilan negeri. Jadi ada dua sisi. Peradilan opini ini sudah berlangsung sampai vonis, di mana opini dibangun sedemikian dahsyat, tekanan publik dibuat sedemikian masif, sampai kemudian aparat melakukan tindakan yang berlebihan, bahkan melebihi takaran seperti halnya menangkap seorang teroris gitu ya. Untuk sebuah kasus seperti ini, itu kalau kita uraikan cukup banyak lah, kita punya bukti. Namun ketika dia bergeser dari peradilan opini yang di publik, dunia medsos, media mainstream, bahkan semua TV siaran langsung itu, ketika dia masuk ke pengadilan, itu kok jauh dari cerita drama itu. Apa fakta-fakta yang menurut Pak Gede ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ketika awal dulu? Yang paling menjolok begini, itu kan terdakwa ini kan dibangunkan pencitraannya itu sebagai predator santriwati di bawah umur. Korbannya belasan puluhan, itulah. Itu berita dibuat masif sehingga masyarakat marah. Karena tentu tidak bisa menerima kenyataan seperti itu kan. Rasa keadilan masyarakat itu marah. Lalu kemudian kasusnya bergerak, berjalan sedemikian rupa, sampai di pengadilan, itu wujud dakwaannya, ini baru ngomong dakwaan. Dakwaan JPU itu hanya satu orang yang disebutkan sebagai korban. Bayangkan, dari belasan puluhan santri di bawah umur, kemudian sampai menjadi kertas resmi yang dibacakan sebagai sebuah kasus, itu satu orang menjadi korban yang usianya 20 tahun. Hari ini udah 25 tahun. Itu ya. Kalau pada umumnya usia 25 tahun ya, kalau mungkin baru kawin anak satu, anak dua lah ya. Jadi hitungannya udah dewasa lah ya. Jadi begitu jomplang ketika dari awal dakwaan itu sudah jomplangnya sudah kelihatan sekali. Ini membuat kita ada sesuatu yang nggak beres ini. Nah, ketika sidang dimulai, kita mulai satu persatu ketika saksi mulai dibuka, tanya satu persatu, mulai semakin terlihat memang ini sebuah cerita fiktif yang seakan-akan fakta. Jadi saya kaget juga, kok bisa ya peristiwa ini terbangun dengan konstruksi seperti ini dan kemudian dipaksakan harus hadir di pengadilan. Yang saya khawatirkan nanti pengadilan ini bukan tempat untuk mencari keadilan, tapi pengadilan ini bisa menjadi tempat penghakiman. Siapapun masuk di sana yang penting dihakimi gitu loh. Beberapa kali sempat P19 kan Pak, apakah ini menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa kali berkas itu P19? Ya P19 ini berkali-kali, bahkan di sidang ada yang menyebutkan 7 kali, tetapi yang kami lihat di dalam surat itu lebih pada 5 kali. Yang surat resmi yang kita lihat ya. Dan itu biasanya 3 kali saja kasus itu sudah di SP3. Tapi ini sudah lebih daripada 2 kali lipat daripada itu, kasus tidak di SP3. Tapi tekanan publik yang jalan. Bahkan ketika proses sidang berjalan, itu kami pun kaget. Ruang pengadilan pun bisa dipakai ruang podcast. LSM-nya berdemo di luar, lalu podcast dikasih ruangan. Ini kan bagi saya melihat ini kok kayak begini gitu loh. Tapi sorry Pak, sebagai pengacara dari kuasa hukum terdakwa, Mas Beki gitu ya. Apakah berarti pasal-pasal yang disangkakan memang belum memenuhi unsur sebagaimana tadi sempat disampaikan oleh saksi ahli pidana? Ya jangankan ngomong unsur, kita ngomong peristiwanya saja kita masih berdebat, ada apa tidak. Karena begini, itu ada 2 peristiwa, tanggal 18, gitu ya. Tanggal 8 ini ada saksi bercerita, termasuk ada saksi juga yang hadir sini bercerita di sidang, itu ternyata menemukan 3 waktu
Bagaimana satu peristiwa ada 3 waktu? Jadi gini, yang mengaku korban bercerita dia bawa berangkat naik mobil, diantarkan sama saksi naik mobil APP merah. Pak Gede, mungkin sebelum kita lanjutkan lebih panjang lagi, mungkin kita berhenti jeda dulu untuk ya. biar lebih dingin lah gitu. Iya benar juga sih, benar juga ada lagi dulu ya.